وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin semuanya yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali ya, yaitu dalam channel kami, yaitu Ruqyah Syar'iyyah Official. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya yang sudah mensubscribe ya, channel video kami ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan semuanya dengan balasan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga semua video-video kami bisa memberikan manfaat kepada semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini ya, insyaallah saya akan membahas tentang hukum ru'yah dan pembagiannya. Baik. Kalau dalam video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang hukum meminta ru'yah ya, tetapi di sini saya akan menitik beratkan pada hukum ru'yah ya, dan juga pembagiannya. Untuk ru'yah ya, itu dibagi menjadi dua macam ya. Yang pertama adalah ru'yah hak atau ru'yah yang benar ya. Ru'yah hak adalah ar-ru'yah asy-syar'iyyah, yaitu ru'yah yang menggunakan metode dan bacaan-bacaannya yang digunakan adalah bacaan yang dibenarkan secara syarak. Kemudian ada tuntunan-tuntunannya, yang mana Rasulullah SAW telah ajarkan dan contohkan. Nah, itu adalah ru'yah hak ya, ru'yah yang benar dan yang diperbolehkan ya, untuk dipraktekkan. Kemudian yang kedua adalah ru'yah batil. Ru'yah batil di sini adalah ru'yah yang terlarang menurut syarak, baik karena unsur kesyirikan di dalamnya, baik dalam bacaan dan prakteknya, sehingga disebut ar-ru'yah asy-syirkiyah, ataupun karena tata caranya yang haram, sehingga disebut ar-ru'yah al-muharramah. Dalam kategori ru'yah batil ini ya, di sini dibagi menjadi dua bagian ya, yaitu ru'yah asy-syirkiyah dan ru'yah al-muharramah. Karena pada realitanya tidak semua ru'yah yang haram mengandung unsur kesyirikan, sedangkan ru'yah syirik sudah pasti hukumnya adalah haram.
Baik, untuk ru'yah hak insyaallah kita insyaallah sudah tahu semuanya ya, bahwa ru'yah hak itu adalah ar-ru'yah asyar'iyyah ya, yaitu ru'yah yang berdasarkan tuntunan syariat Islam atau yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Nah, itu adalah ru'yah yang hak atau ar-ru'yah asyar'iyyah. Sedangkan yang kedua ya, sedangkan ru'yah yang batil ya. Di sini karena kami bagi menjadi dua ya, yaitu ru'yah yang syirkiyah dan ru'yah yang muharramah. Di sini saya akan jelaskan tentang ru'yah batil terlebih dahulu ya. Yaitu ru'yah batil yang tergolong dalam ru'yah syirkiyah. Yang pertama ya, ciri-cirinya adalah dalam ru'yah tersebut ya, terapi ya, atau rokinya ya, itu berdoa kepada selain Allah untuk memohon kesembuhan dan perlindungan. Misal berdoa kepada jin, malaikat atau orang soleh dengan mengatakan, wahai Syekh Fulan, sembuhkanlah saudaraku ini, atau wahai jin penguasa hutan, lindungilah kami. Nah, ini adalah contoh ciri-ciri ru'yah syirkiyah ya, yang mengandung kesyirikan ya. Baik ru'yah tersebut adalah beranggapan adalah seorang syekh ya, atau mungkin kiai dan semacamnya ya. Tetapi jika ru'yah tersebut mengandung kesyirikan, maka ini adalah terlarang ya, tidak diperbolehkan. Kemudian ciri yang kedua dari ciri ru'yah syirkiyah adalah meru'yah dengan mengandalkan kekuatan benda bertuah, semisal keris atau pusaka yang semisalnya, mungkin gelang ya, penolak bala atau sejenisnya. Nah, ini adalah dilarang. Nah, ini adalah ciri ru'yah syirkiyah, mengandung kesyirikan. Ketiga, menyembelih hewan untuk selain Allah sebagai syarat penyembuhan. Yang keempat, mengaku bisa mengetahui hal-hal yang bersifat gaib mutlak. Dia bisa melihat jin atau yang mengganggu pasien, semisal melihat siksa kubur, melihat ruh orang mati, melihat masa depan orang lain, atau mengetahui kapan datangnya kiamat. Ini adalah sesuatu hal yang bersifat gaib. Maka jika penterapi tersebut mengaku ya, bahwa dia bisa mengetahui hal-hal tersebut, nah ini berarti termasuk ciri ru'yah syirkiyah yang mengandung kesyirikan. Yang kelima, mengaku memiliki surga dan neraka di bagian tubuhnya untuk menyedot jin. Kemudian yang keenam, mengaku menjadi raja atau ratu penguasa alam jin. Yang ketujuh, menjamin kesembuhan pasien 100% sekali berobat. Seorang peruqyah ya, itu hanyalah orang yang bisa berikhtiar ya, tidak bisa menyembuhkan ya. Yang menyembuhkan adalah asy-syafi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan peruqyah itu adalah hanya orang yang memberikan obat saja. Terkait dengan sembuh atau tidaknya itu adalah tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang yang namanya terapi ruqyah itu tidak langsung ya, memberikan kesembuhan
sekali dalam melakukan terapi ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Terkadang memang butuh istiqomah ya, melakukan terapi-terapi ruqyah. Tetapi ada juga ya yang memang Allah Subhanahu wa taala langsung berikan kesembuhan ya, dalam sekali terapi ya, ruqyah ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, itu juga memang ada. Tetapi jika seorang peruqyah mengaku bahwa dia bisa menjamin kesembuhan pasien 100% dengan sekali berobat, maka ini adalah suatu kesalahan ya. Karena seorang peruqyah itu tidak bisa menjamin kesembuhan dari pasiennya ya. Karena yang bisa menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya ya, ciri yang berikutnya dari ciri ruqyah syirkiyah adalah peruqyah menjamin keselamatan dunia akhirat dan memberikan jaminan syafaat di akhirat jika pasien berjanji setia dengannya dan terus meminta pertolongannya. Nah, ini adalah suatu kesalahan ya, suatu penyelewengan, tidak berdasarkan syariat Islam. Berikutnya ciri yang ke-9 adalah mengaku bisa menambah rizki orang lain dengan jampinya atau dengan ruqyahnya. Nah, ini juga sudah bertolak belakang dari syariat Islam. Kemudian ciri berikutnya memberikan jimat kepada pasien sebagai penangkal bahaya yang diklaim mempunyai kekuatan magis seperti keris kecil ya, tanah kuburan, kemudian paku, telur angsa, tulang babi, raja, wafak dan gelang ya, dan sebagainya ya, yang sejenis dengannya ya. Nah, ini adalah sudah termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sebenarnya jimat-jimat ini bukannya akan malah memberikan kesembuhan ya, tetapi malah akan menjerumuskan pasien tersebut ya kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Berikutnya ciri yang ke-11 ya, dari ruqyah syirkiyah adalah menghadirkan arwah di tubuh mediator untuk dimintai pertolongan dan informasi gaib. Ini juga sudah bertentangan ya, dengan ruqyah yang berdasarkan tuntunan syariat Islam. Kemudian yang ke-12 ya, yaitu meruqyah dalam keadaan junub dengan niat menghamba kepada setan atau melakukan beberapa amalan yang membuat jin khodam yang menyertainya ridho dan rela membantu seluruh proses pengobatan yang dia lakukan. Nah, ini sudah bertolak belakang ya dengan pengobatan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Ini sudah mengandung kesyirikan ya, karena seorang peruqyah dan juga pasiennya sudah meminta tolong ya kepada jin ya. Nah, kemudian yang ke-13 ya, ciri yang ke-13 adalah menanyakan weton pasien untuk meramal dan menerawang. Dia masuk ke ranah kesyirikan saat menganggap dirinya mengetahui 5 kunci gaib yang hanya Allah saja yang tahu. Mengapa bisa melihat masa depan orang lain sama saja menganggap dirinya setara dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan di dalam Al-Qur'an bahwa hanya dirinya yang mengetahui hal gaib di langit dan di bumi. Nah, ini ya. Kemudian ciri yang terakhir ya, dari ruqyah syirkiyah adalah mencampur ruqyah dengan praktek sihir pelet,
penglaris susuk dan praktek sihir yang semisalnya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari ru'yah syirkiyah yang mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas untuk hukum ru'yah ini adalah haram ya. Dan jika menggunakan pengobatan ini akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan murka dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Baik, nah itu adalah ciri dari ru'yah syirkiyah.